Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini habis sholat subuh berjamaah bersama pejuang subuh Masjid Pondok Indah. Nah, setelah sholat subuh biasanya kita silaturahmi, ngobrol santai, melihat kondisi sekarang ya, banyak bagaimana sih perkembangan ekonomi yang ada di lapangan, seperti apa, banyak sekali. Nah, ini ngobrol santai, ada Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngobrol santai ya, berkaitan dengan kondisi Sini Pak. kondisi ekonomi nih Pak. Nah, sekarang tuh kelihatannya kan di sana banyak ya kedengeran PHK, terus perusahaan nggak kuat akhirnya tutup. Nah, ini bagaimana sih kita bisa bertahan pada saat kondisi sekarang? Yang pertama, kita kan manusia beragama. Betul. Jadi saya beragama Muslim. Ya, teman-teman yang semuslim, mohon dekatkan diri dengan Allah. Ya, Kata kuncinya hanya itu. Jadi dekatkanlah dengan berbagai macam cara, sebagaimana kita seperti bekerja sehari-hari harus lebih keras lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ya, Itu, nah, harus insya Allah, pasrah, Pak ya. Ya, insya Allah itu semua nanti terbuka. Allah akan berikan jalannya keluar. Ya, maupun sesulit kondisi apapun. Bagaimanapun ya, dan kerjanya harus kerja ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu hati yang sedalam-dalamnya hati. Nah, insya Allah akan diberikan jalan Insya keluar. Allah, baik. Dan saya yakin, 1000% yakin. Silakan mencoba. Ya. Terutama datang ke masjid pada subuhan. Itu yang ujian pertama Pertama itu awalnya, agar Pak. kita bisa hadir di sholat subuh di masjid. Pentingnya sholat subuh tuh esensinya apa sih Pak? Artinya kunci kliknya nih, apalagi kan buat anak muda nih ya, yang mungkin masih mencari apa ya, jati diri, terus Ya. bagaimana biar semangat untuk ke masjid menggerakkan sholat subuh Pak? Jadi kalau ya menurut saya sebenarnya simpel aja ya. Kalau kata orang tua kita dahulu itu, kita harus bangun sebelum rezeki di totol ayam, itu ya, Oke, kira-kira benar, itu. benar Nah, tuh. itu filosofi dari orang tua kita itu harus kita terapkan Ya. turun-temurun, karena itu sangat dalam artinya. Artinya kita harus berangkat dari bangun pagi, Ya. itulah start orang menjalani kehidupan di dunia yang tujuannya meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Wah. Insya Allah. Jadi pagi itu adalah semua berangkat, awal berangkatnya dari bangun pagi. Ya, kebaikan tuh dari situ Pak ya. Iya. Jadi di situ akan timbul apa ya, semangat, dan yang nggak dipredictable itu akan muncul gitu Pak. Ya. Nggak disangka-sangka rezeki datang gitu ya. Ya. Insya Allah, Allah akan pasti membimbing kita semua. Harus yakin. Dan setiap pelaksanaan, setiap kesuksesan atau kesulitan, Anda selalu ingat kepada Allah. Maka Allah akan memberikan, melimpah-limpahkan semua apa yang menjadi harapannya, malah justru bisa lebih dari harapan kita. Gitu. Ya, insya Dekatkan Allah. diri dengan Allah. Dekatkan frekuensi Anda dengan Allah. Baik. Nah, terkadang ini Pak, kita kan kalau pegawai nih, karyawan kan, malam bekerja ngelembur, tidur katakanlah jam 11, jam 12, tapi pagi harus bergerak ke masjid. Ini gimana tipsnya Pak? Tips untuk menjaga istiqomah ke masjid di Ya. saat subuh ini. Jadi perjuangannya memang nggak mudah. Ya. Kita pun yang sering sholat subuh berjamaah di masjid pun selalu tetap masih dalam ujian. Dalam waktu kita bangun Konsistensinya pagi, ya. nah itu konsisten dan komitmen. Itu yang utama, karena di sanalah letak kedisiplinan kita, itu yang membawa keberhasilan kita. Jadi perencanaan, kedisiplinan itu sangat penting dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik. Gitu. Oke Pak, Terima kasih. inspirasinya Ya. alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk yang lain Pak ya. Sukses ya. Ya, salam Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana pendapat Pak Irwan mengenai ekonomi dengan COVID-19? Bagaimana dan solusinya? Ya, ini memang dalam kondisi COVID ini banyak sekali perubahan behavior gitu ya, sehingga memang usaha ini banyak yang terdampak. Tapi kita harus coba cari celah gitu ya. Kira-kira usaha-usaha mana yang masih bisa berjalan di kondisi COVID seperti ini gitu. Sekarang yang kelihatannya lagi masih bisa berjalan kan makanan, ya kan, daya tahan makan. Terus pangan ya? Pangan tuh ini masih jalan itu kan ya. Terus mungkin ada beberapa sektor di sisi IT itu juga masih jalan itu ya. Media, sosial media juga masih jalan. Ya kita harus bisa fleksibel lah untuk bisa ke situ gitu. Baik, terima kasih. Oke, Pak, makasih. Baik. Assalamualaikum Pak Abil. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, Pak. Tapi masih banyak yang belum ke sana. Dan bagaimana sih mengajak yang lain untuk berjamaah di sholat subuh di masjid? Oh ya, jadi sholat subuh di masjid itu, sholat subuh di masjid lebih dahsyat dibandingkan dengan harus rapid test. Iya, di sini rapid test yang paling bagus. Di sini rapid test kita sholat subuh di masjid adalah untuk rapid test juga. Apain rapid test? Hatinya, supaya disiplin. Dan kalau sholat di sholat masjid pagi, pasti dia merasa bahwa hatinya itu adalah bersih, jauh dari penyakit, ya kan? Oleh karena itu adalah ibadah sholat subuh di masjid itu adalah tantangan untuk melawan COVID-19. Cukup itu aja. Oke, itu salah satu ya Pak ya, artinya ya. Salah satu. This my friend always sholat subuh in the morning in the Masjid Raya Pondok Indah. Oke, nice. We want to know the reason why you can go in morning here in the morning. Yeah. I like salat in this masjid actually. I live in Gandaria. We have an extra the Senate تبي تدق بس صلاة مسجد صلاة الصبح المسجد Gandaria close. Yeah. Okay. Yeah. So I live in Gandaria. I come here every morning. Inshallah, yeah, every morning I come here. You're afraid with the COVID-19 because you just started your subuh prayer in let's say last week, right? Starting here, and before you stay at home. At home, of course, when masjid close, semua orang tinggal di rumah, tak bisa keluar. So, waktu buka di sini saya datang sholat here. Alhamdulillah. So what's different salat subuh in other salat? Yeah, salat kalau for example salat zuhur, salat al-asr, salat al-isha, salat al-maghrib. Banyak orang pergi solat untuk lihat bicara this orang very good solat every day. Tapi solat subuh bisa orang lihat kamu. Kamu sendiri woke up in the morning and come here solat. So this solat different than in other solat. Yes. Yeah. How far from this mosque to your home? How far? About 10 minutes. Oh, dari sini. Di Apartemen. Okay, then you can say hello to the audience here. Say to the Jamaah just Pejuang subuh. Pejuang subuh. We call it pejuang subuh. Fajar fighter. Fajar fighter. Community. Yeah, community. Untuk salat here untuk apa? Ya, kalau grup Muslim itu bagus sekali. Oke, kalau semua orang bicara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah datang ke sini bicara semua malaikat datang untuk lihat semua kamu. Kalau kamu zikir Allah juga, semua malaikat datang Allah feel very happy. When see orang Muslim grup zikir Allah. Oke. Kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, ayo berjuang, ibu-ibu ajak bangunkan bapaknya untuk bisa sholat subuh di masjid. Insya Allah. Ini kami dari komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Insya Allah cari barokah untuk kita semua. Oke, berkaitan dengan sholat subuh berjamaah di masjid dengan faktor ekonomi dapur tuh gimana tuh kaitannya, Pak? Ya, alhamdulillah ya dengan COVID-19 ini atau COVID-19 ini banyak hikmahnya yang bisa kita lihat. Memang kita selalu berusaha menjaga kesehatan, tetap waspada, tetap menjaga jarak, pakai masker gitu. Tapi kita lihat banyak ibu-ibu atau ya mungkin di keluarga ini yang akhirnya berkreasi gitu, akhirnya
saya lihat banyak yang menjual secara online. Ya, tetangga-tetangga kami di RW 14 itu juga banyak tuh komunitasnya saling mengisi kekosongan mungkin karena mereka tidak bisa keluar rumah gitu ya. Akhirnya mereka mencoba mencari alternatif lain atau bahkan berkreasi membuat masakan-masakan yang saya rasa ternyata mereka juga makanannya enak-enak semua gitu kan. Dan dari sisi lain ini juga untuk membantu perekonomian masing-masing ya gitu. Dan kita juga saling mengenal tetangga dengan produk mereka masing-masing. Saya rasa ini hikmah yang bisa kita syukuri lah ya, bahwa ternyata dari rumah pun kita bisa tidak perlu khawatir ya, kita juga berusaha mencari kiat-kiat bagaimana solusi untuk menghadapi ini gitu. Baik semua masalah insya Allah ada jalannya. Ada jalannya dan rezeki masing-masing ada lah ya. Iya. Dari Allah yang aturnya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Bapak. Udah semua tadi lah. Nah, berkaitan dengan kondisi seperti ini, apa kaitannya sholat subuh berjamaah dengan ekonomi dapur, Pak? Insya Allah kalau melihat Allah yang mengatur ya, kita tidak pernah bisa merencanakan karena rezeki itu selalu Allah memberikan dengan cara mendapatkan rezeki dengan cara tidak disangka-sangka gitu. Jadi saya yakin dengan sholat subuh ini sebenarnya dilanjutkan dengan sholat syuruk. Kita bukan ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tidak, mendapatkan rezeki yang cukup. Nah ini juga dengan sholat subuh di sini kita juga diskusi dengan teman-teman apa yang bisa kita lakukan, real bisa kita lakukan. Salah satunya alhamdulillah kita akan mengonlinekan beberapa program masjid di sini, karena dengan program online itu yang namanya jamaah tanpa batas itu hikmah yang paling mengaksikan kita lihat. Orang yang meninggal ingin kembali lagi ke dunia itu hanya satu, ingin bersedekah. Nah kita memaksimalkan sedekah kita yang membuat pahala kita akan tanpa batas ya, ilmu yang berguna, anak yang soleh dan sedekah. Tiga poin penting itu ya, Pak. 3 poin penting itu mudah-mudahan sebelum kita waktunya kita siapkan itu semua. Assalamualaikum, mudah-mudahan barokah Amin. Syiar kita. Itulah santai dengan Pak Dian ya. Jadi semoga semuanya bisa bermanfaat dan kita jangan lupa sholat subuh berjamaah di masjid dengan istiqomah. Assalamualaikum.